Hai, jadi kali ini, siang ini, kita ke bagian siaran keliling untuk informasi tentang COVID. Informasi tentang COVID. Informasi soal COVID-19. Ini sebelah saya ada Eko. Nah, itu. Kebagian kita hari ini tuh ke Kelurahan Tisnonegaran. Jadi kalau tadi dari Radio Suara Kota keluar, terus masuk Jalan Pahlawan ke Juanda, ke Ledjen Sutoyo. Sekarang kita lagi ada di Gubernur Suryo Asabri. Nanti aku mau wawancara sama temen aku yang juga penyiar radio, paling junior di antara kita. Kenapa sih dia mau jadi penyiar radio? So, check it out. Nah, itu dia. Tada. Ini orangnya yang bakal ngisi vlog saya siang ini. Kok nggak kelihatan mukanya ya, Bu ya? Udah masuk kan? Cus Bu, sudah boleh tahu nggak anaknya cowok apa cewek? Anaknya cewek kalau dari hasil USG, tapi nggak tahu nanti keluarnya apa. Disyukuri aja laki perempuan, yang penting sehat. Amin. Kenapa saya ngajak Devi untuk ngisi vlog saya? Karena ya tahu sendiri kan, sebentar lagi cuti panjang. Kita bakal nggak ketemu lama. Jadi biar ada perbedaan nanti kalau ngevlog lagi, dia tiba-tiba masuk kayak apa, kita bisa tahu bedanya. Berarti aku nanti langsung masuk jadi emak kali ya. Dev, kenapa sih mau jadi penyiar? Kepaksa apa nggak ada kerjaan lain? Kenapa jadi penyiar? Soalnya dulu nih. Siap jujur lo ya. Jujur ini, jujur kacang hijau bisa. Jadi dulu waktu ke kampus kan aku ngambil jurusan ilmu komunikasi. Di semester 4 ada pembagian. Iya. Jadi ada 4 bidang yang dipisah, PR, terus announcer, terus kemudian multimedianya, sama satu lagi MC gitu nggak ada? ya, Ya? fotografi. Oh, malah fotografi ya. Jadi kok lebih senang awalnya ngambil ke PR, setelah jalan 1 semester kok sedikit membosankan ya, karena harus memplan acara ini sembarang kali gitu. Terus akhirnya nyoba ngisi di radio kampus. Oke. Gitu. Kampus apa dulu dia? UMJ, Universitas Muhammadiyah Jember. Yeay. Terus kebanggaan saya ya, alma maternya. Ya. Akhirnya di semester 5 mencoba untuk memberanikan diri, coba deh ke announcer gitu. Ada perbedaan nggak? Ternyata setelah ada pendalaman kok lebih enak gitu. enak ya, ngoceh sana, ngoceh sini gitu. Terus cuma bedanya kalau di radio kampus kan bahasa yang digunakan adalah bahasa anak muda juga ya Kak. Terus kita pun segmennya juga masih segmen anak muda. Jadi masih terkesannya itu adalah kayak radioku dewe. Jadi belum ada batasan untuk beberapa skat-skat dan lain sebagainya. Tapi Iya, seneng sih. ada SOP aturan kan di sini kita terikat Nah, ya. betul. Kalau di sini kan kita lebih formal ya. Benar. Rasanya. Oh iya, terus ngomongin soal radio Suara Kota, Devi ini kan yang paling bontot nih, anak bungsu yang paling masuk ke sini. Kesan pertama ketika masuk ke radio Suara Kota? Kesan pertama adalah menyeramkan, Mitra. Termasuk aku nggak sih menyeramkan? Kalau orang-orangnya nggak sih, cuma ketika kita tahu ini adalah plat merah begitu ya, otomatis kan dari apa yang kita sampaikan, mulai dari ucapan ya Kak, terutama. Bener-bener Ya. aku juga nervous banget. Ucapan yang pertama kalau misalnya membawakan suatu informasi juga Iya. ya, kemudian berpartner juga kali ya Kak ya, itu masih ada batasan-batasannya. Tapi kan kalau misalnya kemarin-kemarin kan kita kayak let it flow aja, semuanya ngalir. Oh, aku kenal kamu kayak apa gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya sudah
sudah tahu batasan. Oh ini bapak ini selaku ini, jadi harus menjaga Iya, image juga. benar-benar. Pencitraan kali ya. Bukan sih, kayaknya menjaga image itu seperti menempatkan sesuatu pada tempatnya betul, kalau betul. aku gitu. Jadi bukan pencitraan yang kalau gini harus gini, gini Iya, harus betul, gini betul. gitu. Kan nggak mungkin ya Sesuai pakai bumi yang kita bijak. Heeh. Bijak gimana? Kan nggak mungkin ya kamu mau datang ke pesta pakai bikini, kan nggak apa? Ya betul sekali. Iya, terus itu tadi kalau kesan suara kota, kesan kepada aku deh. Kesan Ketika kepada pertama kali Kak datang Stevi. cuek atau bolosan dari Iki. Enggak sih, pertama itu awalnya takut guys mau nyapa karena kan tahu kalau misalnya Kak Stebi ini adalah penulis gitu ya. Aku kira orangnya itu yang formalis yang kalau disapa Serius banget gitu ya. jawabnya iya enggak sepentingnya gitu. Ternyata kocak banget gitu ya. Setelah tahu Makanya don't judge a book by its cover. setelah tahu ya ternyata orangnya suka guyon, konyol, terus kadang suka aneh tapi menghibur lah. Iya, memang harus seperti itu kita itu kan. Kan kadang Sarana biasanya- hiburan. Biasanya kalau kenal orang yang sudah identik penulis gitu ya guys, otomatis dia akan menjawab sebutuhnya. Iya, Terus benar. kadang dia lebih suka dengan lingkungan yang sama gitu. Tapi kan saya merasa kok enggak sih orang ini ternyata berbeda. Iya, aku kayaknya di kalangan penulis-penulis juga aku kayaknya beda deh. Mereka yang serius, getu gitu. Menulis tuh harus gini. Aku kalau misalnya macet, ya udah aku biarin, aku nongkrong aja sama teman-teman aku. Benar-benar. Gitu. Perbedaan itu adalah ciri khas ya. Iya, kalau ngapain ya dibuat sesuatu yang serius gitu. Cuman kalau untuk dapat DKJ itu aku serius. Oke. Sampai sekarang belum dapat. Semoga kita lagi dapat ya. Amin. Semangat. Dev, sekarang kan hari Kartini nih. Oke, harapan Devi. Enggak, maksudnya kalau dulu tahu Kartini itu dari mana? Kalau aku dari lagu anak-anak. Tahu Kartini dari SD kelas 3 di pelajaran IPS ya. Baru tahu kalau misalnya Kartini itu adalah pahlawan Indonesia yang menginspirasi ya. Benar. Dan setiap tanggal 21 biasanya lembaga pendidikan juga menyelenggarakan beberapa lomba ya Kak. Kayak model Makan fashion show kerupuk, gitu ya. iya. Kartini. Kartinian. Terus kemudian lomba puisi karena benar. beliaunya sendiri juga penulis kan. Iya. Jadi tahunnya dari kelas 3 SD. Terus terinspirasi nggak? Wow, aku mau jadi seperti Kartini. Gitu. Awalnya enggak. Awalnya enggak karena kan hanya mengetahui secara akademik aja. Tapi setelah beranjak sudah masuk usia belasan gitu ya. Ternyata banyak Ibu Raden Kartini ini menginspirasi banyak wanita sampai melakukan beberapa hal ya, termasuk di emansipasi wanita yang sampai saat ini juga perlu nih guys, kita kaum wanita jangan sampai kalah dengan kaum laki-laki. Bukan berarti kita derajatnya harus sama, tapi memang harus ada beberapa yang lebih kita unggulkan begitu. Benar, jadi bukan berarti nginjak-nginjak iya, gitu ya. Tapi tetap sama, cuma dalam posisi yang berbeda. Benar. Menjadi rekan sekerja gitu kalau bahasan aku sama Lihin kemarin. Betul. Dapat salam dari Lihin. Kemarin sudah nge-vlog lagi ya? Udah. Kalau cita-cita harapan buat anaknya jadi apa? Malah sebelum saya hamil sudah nazar, dia tak pondokkan dan ngalir aja sih. Ngalir aja ya. Entah dia mau kemana. Oke, terakhir karena Devi mau siaran guys. Terakhir harapan di Hari Kartini kepada seluruh wanita Indonesia. Harapan di Hari Kartini untuk seluruh wanita Indonesia, terutama anak muda milenial ya. Jangan sampai kita dijajah oleh teknologi, tapi kita bisa menjajah teknologi, yang mana teknologi ini bisa kita manfaatkan untuk berinspirasi ya, baik itu di akademik ataupun non akademik, dan tentunya bisa membawa keberuntungan dan keberagaman manfaat untuk masyarakat di lingkungan sekitar. Terutama posisi kita sendiri nih bisa memposisikan untuk menjadi wanita sekaligus makhluk sosial yang bisa saling
ada penyetaraan begitu, tapi kita masih dalam poin-poinnya begitu, tidak harus sampai dengan mengalahkan kaum laki-laki, tapi tetap dalam kaidahnya gitu. Yang terpenting sih buat saya, untuk wanita seluruh Indonesia, tetaplah menjadi diri Anda sendiri ya. Terus jangan malu dengan apa yang kita miliki, kekurangan itu bisa menjadi kelebihan. Ya. Baiklah Devi, terima kasih. Terima kasih kembali, sampai jumpa, sukses selalu untuk channelnya Kak Stevi ya. Bye. Bye.